Supreme Martial God Technique. Bab 1841-1850. Bab 1841 Menyimpan Dendam. Wu Yundao, Din Kong He, jika ini adalah pertarungan normal, tentu saja bukan giliranku untuk berbicara. Tetapi kali ini, aku harus berbicara. Karena, di seluruh kampus timur, akulah satu-satunya orang yang telah terbangun untuk membunuh. Cara membunuh. Saat dia selesai berbicara, Wu Yun perlahan melepaskan kekuatan cara membunuh. Pedang pembunuh yang sangat terang digantung di atas kepala dan di belakangnya. Dingin dan megah. Ini adalah perasaan yang diberikan metode pembunuhan Wu Yun kepada semua orang. Faktanya, hanya berbicara tentang kekuatan Dao, itu sedikit lebih kuat dari Na Luo Jin. Tetua ketiga, tolong dengarkan aku. Melihat semua orang berhenti menyela, Wu Yun menatap tetua ketiga lagi. Kemudian, dia menjelaskan keseluruhan cerita kepada tetua ketiga tentang seni terlarang membunuh dan menukar darah. Setelah mendengar ini, kebanyakan orang terlihat bingung. Bahkan tiga tetua tertinggi memandang Wu Yun dengan kebingungan, jelas tidak begitu mengerti. Hanya Luo Jin dan Du He yang memiliki wajah muram. Karena hanya mereka yang tahu bahwa apa yang dikatakan Wu Yun itu benar. Tiba-tiba, Du He memarahi, tetua ketiga, orang ini berbicara omong kosong, dan tidak mengerti etika. Apakah ini gilirannya membuat masalah di sini? Saya mohon tetua ketiga untuk segera menghukumnya dan memenggal kepalanya di depan umum. Setelah mendengar ini, Huang Ren matanya tiba-tiba menyusut, menatap tajam ke arah Du He. Di peron yang tinggi, tetua ketiga juga mengerutkan kening dan berkata, Du He, bagaimanapun juga, kamu juga adalah kepala halaman. Selama kamu memiliki hati nurani yang bersih dan memberikan lebih banyak toleransi kepada para murid, itu selalu benar. Begitu kata-kata ini keluar, Du Hena keluar dari bibirnya. Jika demikian, dia menelannya kembali dengan paksa. Karena jika dia terus berbicara, dia mungkin juga akan menimbulkan kecurigaan. Di panggung kompetisi, Balbert akhirnya pulih dari kondisinya yang sangat lemah setelah mengatur nafasnya. Dia perlahan berkata, tetua ketiga, meskipun saya tidak tahu apa yang dilakukan Luo Jin sekarang. Tetapi, saya dapat merasakan dengan sangat jelas bahwa kekuatan membunuhnya terus-menerus menggerogoti esensi dan darah di tubuh saya. Kondisi lemah saya saat ini adalah bukti terbaik. Mendengar Balbert mengutarakan pikirannya untuk memberikan bukti, lambat laun semakin banyak komentar dari penonton. Apa yang terjadi? Membunuh dan menukar darah. Mungkinkah Luo Jin benar-benar menggunakan cara jahat seperti itu? Saya tidak bisa memastikannya. Melihat kondisi burung botak saat ini, memang tidak normal. Jika hanya terluka, seharusnya tidak. Ini akan terjadi. Saya kira begitu. Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, Luo Jin menggunakan tabu yang tidak diketahui. Hanya Wu Yun, yang juga sadar akan jalannya. Membunuh, bisa melihatnya. Berbagai komentar. Jauh lebih lambat, wajah Du He dan Luo Jin berangsur-angsur menjadi jelek. Meskipun tidak seorang pun kecuali Wu Yun yang akan memahami apa yang sedang terjadi, jika tiga tetua tertinggi mengidentifikasinya, maka masalah ini akan sulit untuk dijelaskan. Namun, saat mereka hendak berbicara, di platform yang tinggi, tetua ketiga melirik kedua tetua lainnya. Kemudian terdengar suara agung, diam. Setelah penonton terdiam, tetua ketiga melanjutkan. Karena masalah ini tidak dapat ditentukan, setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, jadi kami akan menunda diskusi untuk sementara waktu. Namun, dalam pertempuran ini, Luo Jin dinilai sebagai pemenang. Semuanya, apakah kalian punya pendapat? Keberatan. Setelah mendengar hal tersebut, semua penonton, meski masih berdiskusi dengan suara pelan, namun tidak ada keberatan. Adapun Huang Ren dan Wu Yun, mereka berhenti berbicara, menghentikan gerakan Luo Jin, dan menyelamatkan burung botak, rencana mereka berhasil. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, itulah yang terjadi selanjutnya. Namun, wajah Luo Jin dan Du He tidak begitu tampan. Mereka sama sekali tidak mau melakukan hal tersebut. Karena yang mereka sampaikan hari ini bukan sekedar mengalahkan burung botak. Sebaliknya, dia menginginkan garis keturunan binatang dewa ortodoks di Balbert.
Setelah pertukaran darah berhasil, garis keturunan ortodoks akan menjadi milik Luo Jin. Dia akan berhasil, tetapi tanpa diduga, dia langsung dihadang oleh Wu Yun. Meskipun awalnya mereka mengira Wu Yun mungkin bisa mengetahuinya dan melompat keluar untuk menghentikannya. Tapi saya tidak menyangka semuanya akan benar-benar diblokir. Mereka mengira tetua ketiga tidak akan mendengarkan kata-kata Wu Yun. Sedangkan untuk menentang usulan tetua ketiga, mereka tidak berani. Jika mereka terus mempertanyakan dan meminta untuk terus berjuang, maka mereka mungkin sangat meragukannya. Lagi pula, bahkan sekarang, beberapa orang mulai meragukannya. Karena jika itu hanya perkelahian, maka semuanya akan berakhir. Tetua ketiga telah mengkhianati mereka dan menang. Tentu saja, baik Du He maupun Luo Jin tidak akan menyerah. Di dalam hati, mereka semua sangat membenci Wu Yun hingga mereka mengertakkan gigi. Benar saja, setelah beberapa saat, hanya jalan Du He yang terdengar. Tetua ketiga, aku menerima hasil yang kamu katakan. Namun, muridku Luo Jin pasti tidak melakukan pelanggaran apapun. Binatang kecil bernama Wu Yun di kampus timur ini berbicara omong kosong dan menjebaknya. Jika orang ini tidak dihukum, saya tantang kamu. Katakan sesuatu, saya tidak yakin. Oke, Du He. Tetua ketiga melambaikan tangannya dan berkata, lebih toleran dan lebih pemaaf kepada generasi muda. Apakah itu Balbert atau murid bernama Wu Yun ini? Mereka semua memiliki bakat luar biasa, dan di masa depan, setelah mereka dewasa, mereka pasti akan menjadi orang yang super kuat di Istana Phoenix Emas kita. Apalagi pemenang di babak pertama adalah muridnya dari Akademi Baratmu, artinya, untuk saat ini, Luo Jin adalah satu-satunya kandidat untuk menggantikan penguasa istana. Apakah yang dikatakan Wu Yun hari ini benar atau tidak masuk akal, kita akan membahasnya nanti. Selidiki ini masalah ini pelan-pelan, dan aku pasti akan mencari tahu. Tapi sekarang, masalah ini sudah selesai. Baiklah, aku. Tetua ketiga jelas-jelas bermaksud memihak Balbert dan Wu Yun. Tentu saja dia tidak terlalu bias, lagi pula apa yang dia katakan adalah kebenaran. Du He mengertakkan gigi, ragu-ragu untuk berbicara, dan menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya hidup-hidup. Melihat Du He berhenti berbicara, tetua ketiga diam-diam menghela nafas lega. Kejadian ini juga membuatnya pusing. Retorika Wu Yun bagus dan tidak ada cacat di dalamnya. Tingkah laku burung botak ini memang agak aneh. Tapi dia tidak tahu apakah Luo Jin benar-benar melanggar aturan. Dia telah menjelajahi tubuh burung botak dan tidak menemukan kutukan pembatas darah. Jika kita terus berdebat, akan sulit mencapai hasil. Hasil terbaik adalah kedua belah pihak menyerah. Namun, tepat ketika tetua ketiga hendak mengumumkan akhir dan semua orang pergi. Tiba-tiba, suara yang sangat dingin terdengar. Wu Yun, tetua ketiga tidak mengingat kesalahan penjahat dan tidak akan berdebat denganmu. Tapi, kamu memfitnahku seperti ini, aku tidak akan mudah menyerah. Bagaimana denganmu, apakah kamu berani cukup untuk bertarung denganku? Pertarungan berdarah antara hidup dan mati. Sekarang, segera, naik ke panggung. Bab 1842 Pertempuran berdarah hidup dan mati. Mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir memandang Luo Jin di panggung pertarungan. Karena kalimat ini keluar dari mulut Luo Jin. Pada saat ini, Luo Jin sedang mendidih dengan niat membunuh, dan dia tidak pernah menarik kembali metode pembunuhannya. Pada saat ini, dengan berkah dari niat membunuh yang tak ada habisnya di dalam hatinya, metode pembunuhan Luo Jin telah mencapai kondisi yang hampir ekstrim. Pada awalnya, metode pembunuhannya sedikit lebih lemah dari metode pembunuhan Wu Yun. Tapi menilai dari kondisinya saat ini, dia tidak lebih lemah dari Wu Yun dalam metode pembunuhannya. Tentu saja, poin kunci yang menjadi perhatian semua orang saat ini bukanlah metode pembunuhan. Tapi berdasarkan kata-kata Luo Jin. Anda tidak salah dengar, Luo Jin berinisiatif mengundang Wu Yun untuk pertarungan berdarah hidup dan mati. Ini juga alasan mengapa semua orang bingung. Itu karena Luo Jin, sebagai super jenius tingkat 6, adalah salah satu yang terbaik. Jika itu adalah undangan aktif, setidaknya tingkat kultivasinya harus sama dengan miliknya, atau tingkat kultivasinya harus lebih kuat dari miliknya. Tentu saja,
Tidak ada aturan eksplisit bahwa Anda tidak boleh mengundang orang dengan tingkat kultivasi lebih rendah dari Anda untuk terlibat dalam pertempuran berdarah hidup dan mati. Lagi pula, di Istana Phoenix Emas, jika ada undangan untuk pertempuran berdarah hidup dan mati, jika pihak lain tidak setuju, maka pertempuran tidak akan terjadi. Namun, maksud dari kata-kata Luo Jin terlalu jelas. Terus terang, itu sangat tidak tahu malu. Untuk sesaat, semua orang di bawah mulai berbisik. Sebagian besar dikatakan bahwa Wu Yun tidak akan dapat menerima tantangan tersebut, lagi pula, kesenjangan dalam kultivasi terlihat jelas. Beberapa orang juga berkomentar bahwa tindakan Luo Jin agak tidak tahu malu. Tentu saja, Luo Jin mungkin sudah menebak hasil ini sejak lama. Dia tidak mengubah ekspresinya sama sekali karena komentar semua orang. Hanya karena ini, kemarahan sudah memenuhi sebagian besar hatinya saat ini. Di bawah, Huang Ren dan Du He tidak berbicara. Di platform tinggi, tiga tetua tertinggi tidak menghentikannya. Meskipun perilaku Luo Jin sedikit tidak tahu malu, mereka tidak bisa langsung menghentikan Wu Yun sebelum dia menolak. Bagaimanapun, pertarungan hidup dan mati, selama kedua belah pihak mau, sangat umum terjadi di Istana Phoenix Emas. Jika Wu Yun menolak dan Luo Jin masih menolak, mereka akan menghentikannya. Lambat laun, mata semua orang tertuju pada Wu Yun. Dan Wu Yun mungkin satu-satunya orang yang hadir yang tidak mengalami banyak gejolak emosi. Dia tidak terkejut atau terkejut. Karena saat dia mengungkap Luo Jin, dia sudah siap melawan Luo Jin. Aku hanya tidak menyangka pertarungan hidup dan mati Luo Jin akan terjadi begitu cepat. Namun, hal ini tidak ada bedanya. Di bawah sorotan, Wu Yun tidak menanggapi, tetapi tindakannya mewakili tanggapannya. Saya melihatnya terbang menyingkir dan mendarat langsung di panggung kompetisi. Ia berjalan menuju burung botak yang masih berada di panggung kompetisi. Berdiri 10 meter dari Luo Jin, dia mengangkat tangannya dengan sikap provokatif. Mata Luo Jin dingin, tetapi dalam sikap dinginnya, ada kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebab, dia tidak menyangka Wu Yun akan setuju secepat itu. Setidaknya menurutnya, Wu Yun tidak bisa menjadi lawannya. Tidak peduli seberapa terkenalnya Wu Yun di kota utama di luar, tidak peduli seberapa terkenalnya dia. Sungguh rekor brilian yang dia miliki. Menurutnya, itu hanyalah perkelahian sepele yang tidak layak untuk disebutkan. Semua ini berasal dari keyakinannya pada kekuatannya sendiri dan keyakinannya pada bakatnya. Bahkan sejak awal, dia sudah memikirkan bagaimana cara memaksa Wu Yun jika dia tidak menyetujui pertarungan hidup dan mati. Namun, rencana tindak lanjut ini tampaknya tidak diperlukan lagi. Tentu saja, bukan hanya Luo Jin saja. Semua orang di bawah mereka hampir memiliki ekspresi yang sama saat ini. Termasuk Huang Ren dan Du He. Demikian pula, mereka tidak pernah membayangkan Wu Yun akan setuju secepat itu. Mereka bahkan tidak pernah berpikir bahwa Wu Yun akan menyetujui pertarungan hidup dan mati ini. Huang Ren bahkan berpikir tentang bagaimana membantu Wu Yun menyingkirkan keterikatan Luo Jin. Di bawah, diskusi mulai terdengar. Ini tidak benar, apakah dia gila? Dia benar-benar setuju dengan pertarungan hidup dan mati Luo Jin. Bukankah ini mencari kematian? Ya, ini pasti mencari kematian, meskipun Wu Yun pernah menjadi tuan rumah. Ada pencapaian yang sangat cemerlang di kota ini. Suatu kali, saya melompati satu level dan membunuh Hong Yu, yang berada di level kelima Jiu Jiu Guyi. Kedua kalinya, 5 bulan kemudian, kekuatan saya meningkat pesat, dan aku melompati level itu lagi dan membunuh Jiu Jiu Yunji, yang berada di level 9 dan 8. Tapi, aku khawatir Luo Jin bisa melakukan semua ini dengan lebih mudah, kan? Baik Hong Yu maupun Yunji hanyalah semut di depan Luo Jin. Yah, menurutku juga begitu, tetapi meskipun demikian, jika Wu Yun dapat mencapai tingkat kultivasi yang sama dengan Luo Jin, maka aku bertaruh Wu Yun akan memenangkan pertempuran ini. Tapi sekarang, bahkan jika Wu Yun telah meningkat lagi, budidayanya hanya di tingkat ke-9, dan kesenjangan dengan Luo Jin masih sangat besar. Oh, Wu Yun sudah mati. Berbagai komentar serupa terus berdatangan. Hampir semua orang membicarakan bahwa Wu Yun sudah mati dan dia tidak bisa menjadi lawan Luo Jin.
Bahkan di platform tinggi, ketiga tetua tertinggi mengerutkan kening. Tindakan Wu Yun juga melebihi ekspektasi mereka. Mereka mengira Wu Yun akan langsung menolak. Tapi karena Wu Yun sudah setuju, sulit bagi mereka untuk mengatakan apa-apa lagi. Mereka bertiga saling memandang, merasa tidak berdaya. Di bawah panggung, Huang Ren hendak berbicara dan meminta Wu Yun turun. Namun ketika dia membuka mulutnya beberapa kali, tidak ada suara yang keluar. Saat ini dia tidak bisa lagi berinisiatif untuk mengatakan hal seperti itu. Saudaraku, ayo pergi, cepat turun. Burung botak itu akhirnya pulih, menarik Wu Yun, dan berjalan menuju bagian bawah platform kompetisi. Melihat ini, mata Luo Jin tiba-tiba tenggelam. Kenapa, kamu setuju untuk berkelahi dan sekarang kamu akan menyesalinya? Mendengar ini, Balbert tiba-tiba menghentikan langkahnya. Wu Yun juga tersenyum ringan dan melepaskan cengkeraman burung botak di lengannya. Dia berkata dengan tenang, pria botak, kamu turun dulu dan pergi ke dekan Huang Ren. Serahkan pertempuran ini padaku, saudaraku, tapi kamu. Burung botak itu hendak berbicara, tetapi Wu Yun menghentikannya lagi. Pria botak, apakah kamu tidak bisa mempercayai kakak laki-lakimu? Bab 1843 meremehkan. Balbert mengertakkan gigi dan kemudian menatap Luo Jin beberapa saat. Dia menarik napas dalam-dalam, berbisik, saudaraku, hati-hati, lalu terbang menjauh dari panggung kompetisi dan mendarat di samping Huang Ren. Oh, Wu Yun, sebenarnya, aku mengagumi keberanianmu. Melihat burung botak itu telah pergi, pertempuran ini sudah pasti dan tidak bisa diubah lagi. Luo Jin akhirnya santai. Dia mencibir dan berkata, sejujurnya, saya tidak berharap Anda menyetujui pertarungan saya, tetapi saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar setuju. Tentu saja, tidak perlu melawan pertarungan ini, hasilnya adalah sudah jelas. Baru saja, pernahkah kamu mendengar diskusi semua orang? Mereka bilang kamu sudah mati. Bukan hanya mereka, temanmu, Balbert, juga memintamu pergi. Meski dia tidak mengatakannya secara eksplisit, dia juga memberitahumu bahwa kamu sudah mati. Jadi, bagaimana kamu akan berperang dalam pertempuran ini? Mengapa kamu tidak meninggalkan kultivasimu sekarang, berlutut di tanah, mohon ampun padaku, lalu beritahu semuanya, barusan, kamu memfitnahku. Kamu berbicara omong kosong, mungkin aku akan mempertimbangkan. Untuk menyelamatkanmu, kata-kata Luo Jin dingin, santai, dan bahkan mengasyikkan. Sebelum pertempuran ini dimulai, dia sudah memutuskan bahwa dia akan menang. Tentu saja, bagi Wu Yun, dia telah melihat banyak orang seperti Luo Jin selama ini. Lawannya selalu monster yang menganggap dirinya sangat berbakat. Namun, tidak ada lawan yang menjadi musuhnya yang bisa bertahan di tangannya. Luo Jin tidak terkecuali. Tentu saja Wu Yun tidak memungkiri kekuatan dan bakat Luo Jin. Ia pun yakin pertarungan ini tidak akan mudah. Namun dalam hatinya ada keyakinan bahwa ia harus menang. Seperti Luo Jin, keyakinan ini berasal dari keyakinannya pada kekuatannya sendiri. Berhenti bicara omong kosong dan ayo kita lakukan. Wu Yun berkata dengan tenang. Dan ketika dia berbicara, metode pembunuhan yang telah ditarik dari tubuhnya perlahan-lahan dilepaskan. Pedang pembunuh yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin juga muncul di tangannya. Mereka persis sama, Luo Jin dan Wu Yun, kecuali tingkat kultivasi mereka yang berbeda. Aura yang keluar dari tubuh mereka saat ini persis sama. Semuanya adalah kekuatan pembunuh yang sangat kuat. Oh, Wu Yun, aku mendengar bahwa kamu memiliki jenis seni bela diri yang lain. Jika kamu ingin bertarung denganku, aku menyarankan kamu untuk menggunakannya sesegera mungkin. Lawanku, mungkin kamu berpikir kamu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang cara membunuh daripada aku, tapi kuberitahu, ini pasti ilusi kamu. Sangat berisik, ada banyak omong kosong. Wu Yun mendengus dingin, memegang pedang pembunuh di tangannya. Ditebang di udara. Dalam sekejap, niat pedang membunuh yang besar menerobos udara dan menebas ke arah Luo Jin. Beranikah kamu mengambil inisiatif untuk menyerangku? Bagus sekali. Luo Jin mencibir. Dia tidak menghindar, tetapi juga mengayunkan pedang pembunuh di tangannya dan menebas.
Niat pedang membunuh yang sama besarnya menerobos udara dan menuju energi pedang yang ditebas Wu Yun dalam bentuk salib. Ledakan. Kedua niat pedang pembunuh itu saling membombardir di luar angkasa. Kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak. Gosok 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 gosok. Wu Yun mundur 3 langkah. Melihat Luo Jin lagi, meski tubuhnya sedikit gemetar, langkahnya tidak bergerak sama sekali. Jelas sekali, Wu Yun dirugikan dengan langkah pertama ini. Meskipun ini hanyalah serangan yang sangat sederhana di antara keduanya, ini telah membuktikan kecurigaan semua orang. Tentu saja, tidak ada seorang pun di antara penonton yang terkejut dengan hasil langkah ini. Karena inilah hasil yang mereka harapkan. Hei, Wu Yun, kamu hanya mundur 3 langkah. Luo Jin mencibir dengan tatapan aneh. Sepertinya dia belum puas dengan hasil ini. Melihat Wu Yun, matanya menjadi gelap. Dia berpikir pada dirinya sendiri, bajingan ini, sepertinya aku telah meremehkannya. Saya berpikir bahwa dalam pertarungan normal, setidaknya dalam 20 gerakan, saya tidak akan dirugikan, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan berada dalam posisi yang dirugikan. Dalam posisi yang dirugikan hanya dengan 1 gerakan. Biarkan aku. Yang membuatku inferior bukanlah kekuatan seni bela dirinya. Aku tidak lebih lemah dari dia dalam kekuatan seni bela diri. Itu adalah kekuatan abadi yang sangat kuat di tubuhnya. Tentu saja cukup, 9 dan 9 disatukan, dan dantian dibagi menjadi 9 bagian. Dia telah mencapai tingkat ke-6 dari 9 kembali ke 1, dengan 6 dantian mengerahkan kekuatan pada saat yang sama. Dan saya hanya mencapai 9 kembali ke tingkat pertama, dengan 1 dantian mengerahkan kekuatan. Mungkin dantiannya setelah membelah tidak sebesar milikku, tapi 1 dantian masih belum mampu bersaing dengan 6. Saat Wu Yun berbisik, suara Luo Jin datang dari depan lagi. Kenapa? Apakah kamu memikirkan cara untuk menghadapiku? Oh, aku ingin melihat berapa banyak seranganku yang bisa kamu tahan. Aku akan memberitahumu dengan kekuatan, di hadapan kekuatan absolut, trik apapun tidak ada artinya. Perjuangan. Wah, wah, wah. 3 suara tajam tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, 3 pedang energi tebasan, lebih tajam dari pedang sebelumnya, menerobos udara dan datang dengan ganas. Bang, bang, bang. Wu Yun dengan cepat menggunakan 3 gerakan untuk menghentikannya. Namun, dia, yang sudah dikalahkan oleh Luo Jin, kali ini merespons dengan sedikit tergesa-gesa. Setelah menghadapinya, dia menunjukkan sedikit rasa malu. Setelah mundur lebih dari 10 langkah, bahkan energi dan darah di dalam tubuh mulai sedikit berfluktuasi. Oh, apakah ini tidak akan berhasil? Wu Yun, kupikir kamu benar-benar mampu, tapi sekarang sepertinya rumor di luar hanyalah rumor. Aku hanya menggunakan 3 serangan yang paling umum, dan kamu sudah melakukannya. Energi dan darahmu mendidih. Jika aku menyerang beberapa kali lagi, bukankah kamu akan dikalahkan? Jika aku menggunakan seni bela diri Tao, bukankah kamu pasti akan mati? Suara dingin dan arogan Luo Jin terdengar. Wu Yun tidak menjawab, menatapnya dengan saksama. Kekuatan tempur Luo Jin memang di luar dugaannya. Tentu saja, ini hanya untuk mengatakan bahwa itu melebihi ekspektasi, tetapi itu tidak membuktikan bahwa Wu Yun tidak bisa mengalahkannya. Bagaimanapun, sekarang, ini hanyalah keadaan awal Wu Yun. Terlebih lagi, semangat juang batin Wu Yun perlahan-lahan bangkit pada saat ini. Baginya, menyakitkan jika lawannya terlalu lemah. Karena tidak ada cara untuk menggunakan tangan dan kaki Anda. Jelas sekali, Luo Jin memang mumpuni untuk menjadi lawannya. Dengan kata lain, kekuatan Luo Jin jauh lebih unggul dari Yunji, prajurit tingkat 8 tingkat 9 yang dia bunuh sebelumnya. Bajingan ini tidak lemah. Sepertinya kita harus serius dengannya. Mata Wu Yun gelap, tetapi sudut mulutnya menunjukkan seringai yang terlihat sangat aneh dan jahat. Bab 1844 Seni Bela Diri yang mengejutkan semua orang. Senyuman ini diungkapkan oleh Wu Yun secara tidak sengaja. Karena dia tahu Luo Jin akan segera ditampar wajahnya dengan kejam. Luo Jin tidak bisa tertawa lagi, kegilaan Luo Jin akan segera dihentikan. Namun ia tidak pernah menyangka senyuman santainya akan langsung memicu ledakan perbincangan gila. Sial,
Apakah anak ini gila? Dia masih bisa tertawa dalam situasi seperti ini. Gila, pasti gila, mungkin takut setengah mati. Oh, aku masih punya sedikit kasih sayang padanya, tapi dia senyuman ini menghancurkan semua perasaan baikku. Yang paling kubenci dalam hidupku adalah orang idiot yang berpura-pura tenang bahkan ketika kematian akan segera terjadi. Segala macam komentar seperti ini terus berdatangan. Termasuk Huang Ren, termasuk seluruh tokoh setingkat dekan. Termasuk 3 tetua tertinggi di platform tinggi. Meskipun mereka kuat, visi mereka secara alami jauh lebih luas daripada orang lain yang hadir. Namun, bahkan mereka tidak dapat memahami mengapa Wu Yun menunjukkan senyuman seperti itu dalam keadaan seperti itu. Menurut mereka, yang harus ditunjukkan Wu Yun saat ini adalah ketakutan dan kepanikan. Setidaknya, mereka harus bersiap. Bagaimanapun, dia telah dikalahkan terus-menerus di tangan Luo Jin, ini adalah fakta yang tidak diragukan lagi. Namun, kenyataannya tidak demikian, dan ini sangat berbeda dari apa yang mereka harapkan. Namun, jika satu-satunya yang tersenyum saat ini adalah burung botak. Padahal, pada awalnya Balbert juga sangat khawatir. Bagaimanapun, dia telah mencoba kekuatan Luo Jin, dan itu jauh di luar jangkauannya. Oleh karena itu, dia juga khawatir apakah Wu Yun bisa mengalahkan Luo Jin. Apalagi saat dia melihat Wu Yun dikalahkan berulang kali di tangan Luo Jin, dia sangat khawatir. Tapi sekarang ketika dia melihat Wu Yun tersenyum, dia menjadi santai. Dengan kata lain, akan mengkhawatirkan jika Wu Yun sudah siap saat ini. Sebab, dengan begitu, itu akan membuktikan bahwa Wu Yun benar-benar bertemu lawannya. Dia mengenal kakak tertuanya Wu Yun. Selama Anda tersenyum, Anda dijamin memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Itulah yang sebenarnya. Wu Yun mengakui bahwa Luo Jin baik dan bersedia memperlakukannya sebagai lawan. Hanya saja dia adalah lawan yang kalah. Sebab, baru 2 kali uji coba, dia dirugikan. Tapi dia juga memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Luo Jin sampai batas tertentu. Pertarungan ini pasti dimenangkan. Hei, bajingan kecil, kamu masih tertawa ketika kamu akan mati. Aku khawatir kamu tidak pernah menderita kerugian. Tiba-tiba, suara dingin Luo Jin terdengar. Ada nada kemarahan dalam suaranya. Dalam situasi ini, lawan yang dia pukul mundur 2 kali sebenarnya sedang mengejeknya. Sampai batas tertentu, ini merupakan menginjak-injak dan menghina martabatnya. Luo Jin, apakah kamu pikir kamu pasti menang? Wu Yun perlahan menarik kembali posisi bertarungnya, berdiri tegak, menepuk-nepuk debu di pakaiannya, dan berkata dengan tenang. Bukan begitu, Luo Jin berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, "Nak, apakah kamu mencoba memainkan taktik psikologis denganku karena kamu tidak bisa mengalahkanku?" Tidak ada gunanya. Luo Jin mengulurkan jari telunjuk kanannya dan mengangkatnya ke udara. Dia melambai dan berkata, "Saya mengatakan bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, trik apapun akan sia-sia." Taktik psikologis. Wu Yun tersenyum. Luo Jin, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa aku juga memiliki seni bela diri? Apakah kamu ingin melihatnya? Baiklah, biarkan kamu melihatnya. Tentu saja, aku bisa menjelaskannya. Sudah kubilang, kamu pasti akan menyesal saat itu. Menyesal. Luo Jin berkata dengan nada menghina, "Setelah aku bertemu." Sebelum kata penyesalan diucapkan, wajah Luo Jin tiba-tiba berubah, dan untuk sesaat, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan itu bukan hanya dia. Semua orang di bawah. Bahkan 3 tetua tertinggi di platform tinggi menunjukkan ekspresi ngeri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Eksistensi seperti 3 tetua tertinggi, tidak peduli dalam hal penglihatan atau kultivasi, memandang seluruh dunia iblis, mereka adalah eksistensi absolut dan kelas 1. Tidak hanya segelintir orang yang mampu berdiri di hadapan mereka, tapi jumlahnya pasti tidak banyak. Biasanya, mereka tidak akan pernah menunjukkan ekspresi seperti itu. Bahkan jika ada 3 junior yang telah membangkitkan salah satu dari 10 seni bela diri terbaik pada saat yang sama di Istana Phoenix Emas, mereka semua hanya mengangguk lega. Tetapi saat ini, mereka sangat terkejut.
Meskipun mereka juga pernah mendengar bahwa Wu Yun memiliki jenis seni bela diri lain selain membunuh. Namun, ada berbagai rumor yang datang dari kota utama, dan mereka tidak mengetahui apa seni bela diri Wu Yun yang lain. Dengan kata lain, tebakan terbesar yang pernah mereka buat adalah bahwa seni bela diri Wu Yun paling banyak merupakan salah satu dari 10 seni bela diri terbaik. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa seni bela diri lainnya ini akan melampaui 10 seni bela diri teratas. Jalur seni bela diri pertama di bawah langit, jalur reinkarnasi hidup dan mati. Reinkarnasi hidup dan mati. Melihat pusaran gelap yang tergantung di atas kepala Wu Yun, tidak diketahui kemana arahnya. Luo Jin mengatakannya dengan suara yang hampir panik. Begitu reinkarnasi hidup dan mati keluar, bahkan metode pembunuhannya pun segera ditekan. Meski belum mencapai titik di mana dia tidak bisa menggunakannya, perasaan tertekan masih membuatnya sangat tidak nyaman. Tentu saja yang paling tidak nyaman adalah perasaan takut. Adapun semua penonton, mereka sudah tercengang. Demikian pula, mereka secara alami telah mendengar tentang Wu Yun yang memiliki 2 seni bela diri. Namun ia juga tidak pernah menyangka bahwa ilmu bela diri Wu Yun yang lain akan menjadi reinkarnasi hidup dan mati. Dengan kata lain, bagi satu orang untuk membangkitkan 2 seni bela diri, ini sudah merupakan keberadaan yang sangat tak tertandingi. Dan setelah membangkitkan cara membunuh, seseorang dapat membangkitkan cara reinkarnasi, yang lebih kuat dari cara membunuh. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Saudaraku, kamu layak lelaki botakku memanggilmu kakak. Burung botak itu juga berbisik kegirangan. Wu Yun, jadi bagaimana dengan reinkarnasi hidup dan mati? Apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku hanya dengan menekan metode pembunuhanku? Di tengah seruan semua orang, suara dingin dan marah Luo Jin tiba-tiba terdengar. Tidak mungkin, kamu tidak bisa mengalahkanku. Penindasan seni bela diri, lalu kenapa? Dalam hal kultivasi, kultivasimu jauh di belakang milikku, tapi aku masih memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhmu. Benarkah? Wu Yun menatap dan tersenyum. Bab 1845 Tetua ketiga mengambil tindakan. Tiba-tiba, Wu Yun mengubah topik dan berkata, lupakan saja, untuk membuatmu menyerah lebih awal, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Teknik rahasia seni bela diri ilahi Asura, neraka Asura. Raungan keras lainnya datang keluar, dalam sekejap, kekuatan abadi di sekitarnya dengan cepat berkumpul. Saat berkumpul, kekuatan abadi ini perlahan berubah warna. Dari keadaan semula yang tidak berwarna, berubah menjadi sungai berdarah, dan kemudian dari sungai berdarah ini, berubah menjadi lautan berdarah. Kemudian, lautan berdarah ini perlahan melahirkan istana berdarah yang sangat menakutkan dan menakutkan. Ini adalah neraka Asura. Istana berdarah ini terselubung tepat di atas kepala Luo Jin. Untuk sesaat, di sekitar Luo Jin, kekuatan membunuh yang sudah ditekan tampak ketakutan. Kekuatan siklus hidup dan mati, ditambah dengan kekuatan neraka Shuro, sebenarnya memiliki efek penekan yang sangat besar pada metode pembunuhan Luo Jin. Bahkan Wu Yun sendiri tidak mengharapkan hal ini. Haha, saat aku berurusan dengan Tianshu Nahongyu, aku juga menggunakan 2 kekuatan ini, tapi Tianshu miliknya tidak terlalu aku tekan. Sepertinya, orang ini Luo Jin, metode pembunuhannya sepertinya kuat, tapi nyatanya, itu sangat lemah di dalam. Jika tidak, salah satu dari 10 seni bela diri teratas, tidak akan pernah ditekan dengan begitu menyedihkan. Namun, dalam kasus ini, saya ini menyelamatkan masalah. Menjadi kuat di luar dan keras di dalam, mengalahkannya akan lebih mudah. Telan reinkarnasi dan rebut hidup. Ledakan lain keluar, Wu Yun mengangkat telapak tangannya dan melambaikannya, dan dalam sekejap, ledakan yang sangat dahsyat. Kekuatan melahap yang mengerikan keluar, tiba-tiba muncul dari pusaran di atas kepala Wu Yun. Dalam sekejap, Luo Jin diselimuti. Dalam kepanikan, Luo Jin mencoba menggunakan keterampilan seni bela diri untuk menghentikannya dengan serangan pembunuhan tanpa akhir. Namun, pedang pembunuh di tangannya belum diayunkan. Baru saja mendengar teriakan Luo Jin, wajahnya langsung menjadi pucat. Gelombang vitalitas segar keluar dari tubuh Luo Jin. Mengikuti arahan kekuatan melahap Wu Yun,
dia terus-menerus dilahap dengan gila-gilaan. Vitalitas merupakan dasar kelangsungan hidup tubuh manusia. Sekali tersesat, niscaya yang akan Anda hadapi adalah kematian. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, Luo Jin secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk melawan. Bahkan metode pembunuhannya perlahan mulai menghilang. Pedang pembunuh di tangannya menjadi semakin kabur. Pada saat ini, semua orang tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat reinkarnasi hidup dan mati, dan ini juga pertama kalinya mereka melihat kengerian seni bela diri pertama di bawah langit ini. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa dalam siklus hidup dan mati ini, Luo Jin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Jika ini terus berlanjut, Luo Jin pasti akan mati. Orang pertama yang mulai panik adalah Du He. Melihat semakin banyak vitalitas yang diambil dari tubuh Luo Jin, dia menjadi semakin ketakutan. Awalnya, dia ingin langsung naik ke panggung untuk menghentikannya. Tapi untungnya dia belum kehilangan akal sehatnya. Segera, dia berlutut ke arah 3 tetua tertinggi di platform tinggi. Dia bersujud, "Tetua tertinggi, mohon segera mengambil tindakan. Jika Anda tidak mengambil tindakan, Luo Jin akan segera mati." Tubuh Luo Jin begitu dia mati, tidak akan ada penerus di Istana Phoenix Emas. Setelah mengatakan itu, dia sepertinya menyadari kekurangan dalam kata-katanya. Lalu dia berkata, "Tentu saja, bakat Dong Yuan Balbert juga sama jahatnya, dan dia bahkan memiliki darah Divine Phoenix murni yang mengalir di tubuhnya. Namun, Jiner dapat mewariskan garis keturunan yang tidak ortodoks sedemikian rupa. Sampai batas tertentu, bakatnya jelas lebih tinggi. 3 tetua tertinggi, mohon turun tangan untuk menghentikan Jiner. Kali ini pilihan salah. Keputusan salah, tapi aku, Du He, mohon padamu, demi usia muda dan ketidaktahuan Jiner, tolong selamatkan nyawanya." "Wu Yun, ya, itu Wu Yun. Aku mohon padamu atas nama Jin, untuk menunjukkan belas kasihan." "Jiner salah. Selama Anda menunjukkan belas kasihan, saya jamin Jiner akan bersujud kepada Anda dan meminta maaf. Di masa depan, dia akan menjadi orang baik dan tidak akan memiliki belas kasihan. Masalah di hatinya lagi. Ada pikiran jahat. Dalam hal ini, saya, Du He, menjamin dengan nyawa saya. Jika Jiner melakukan sesuatu yang melanggar moralitas di masa depan, saya, Du He, akan menjadi orang pertama yang berdiri dan bunuh dia, lalu aku akan mati untuk meminta maaf. Aku mohon, kalian, tunggu sebentar." Kong dia mengucapkan kata-kata ini dengan air mata mengalir di wajahnya, dan dia tidak memiliki sikap yang sama seperti sebelumnya. Bahkan Wu Yun merasa sedikit berhati lembut untuk sesaat. Namun, dia melirik Du He tapi tidak menahan diri sama sekali. Sebab, ia selalu yakin bahwa anjing tidak bisa mengubah pola makannya. Luo Jin ingin mengambil garis keturunan Balbert, yang telah melanggar garis keturunannya. Orang seperti ini harus dibunuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sesuatu akan terjadi lagi di masa depan. Bunuh saja, semuanya sudah berakhir, jangan khawatir lagi. Namun, meskipun Wu Yun tidak menyerah, kata-kata Du He yang penuh air mata menggerakkan 3 tetua tertinggi di platform tinggi. Bahkan dalam pertarungan hidup dan mati yang telah mereka atur sendiri, sulit bagi mereka untuk campur tangan. Tapi mereka tetap ikut campur. Mungkin dia tergerak oleh kata-kata Kong He. Atau mungkin, karena suatu pertimbangan, mereka bertiga saling berpandangan beberapa saat. Akhirnya, saya mengambil tindakan. Saya melihat tetua ketiga terbang ke bawah. Gelombang kekuatan agung mengelilinginya. Omong-omong, kekuatan tetua ketiga benar-benar menakutkan. Menghadapi kekuatan melahap Wu Yun yang mengerikan, dia benar-benar berhasil menghancurkannya hanya dengan kekuatan abadi pelindung tubuhnya. Bahkan ketika dia menggunakan ledakan kekuatan abadi dan menyelimuti Wu Yun. Wu Yun bahkan merasa bahwa reinkarnasi hidup dan matinya hampir ditekan hingga mencapai titik kehancuran. Sungguh kekuatan yang menakutkan, layak menjadi tetua tertinggi Istana Phoenix Emas. Wu Yun buru-buru mengambil kembali reinkarnasi hidup dan mati, menarik napas beberapa kali, dan berseru diam-diam di dalam hatinya. Luo Jin, sebaliknya, langsung terjun ke panggung kompetisi. Di bawah, Kong He segera terbang ke platform kompetisi untuk memeriksa luka Luo Jin.
Tapi Wu Yun tidak punya niat untuk menyerah. Matanya, setelah menatap Luo Jin dan Kong He sejenak, perlahan tertuju pada tetua ketiga. Pada saat ini, tetua ketiga telah menarik napas, dan dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya, dia menatap Wu Yun. Kenapa? Wu Yun berkata dengan tenang, tanpa emosi dalam suaranya. Tidak ada rasa takut terhadap tetua ketiga, juga tidak ada kemarahan terhadap tetua ketiga karena mencoba menghentikannya. Luo Jin mengambil inisiatif untuk memintaku melakukan pertempuran ini, mengapa kamu menghentikanku? Setelah mendengar ini, ekspresi tetua ketiga sedikit berubah. Dan ekspresi orang-orang di bawah ini memang berubah dari keterkejutan tadi menjadi kengerian yang tiada taraf. Tetua ketiga mencoba menghentikannya, tetapi mereka juga merasa ada yang tidak beres. Namun, mereka tidak pernah menyangka Wu Yun akan berani menggunakan nada seperti itu dan mengatakan hal seperti itu kepada tetua ketiga. Bab 1846, tidak ada lagi pembunuhan, permintaan. Wu Yun, tolong dengarkan aku pelan-pelan. Tentu saja, masalah ini memang salahku. Seharusnya aku tidak ikut campur untuk menghentikan pertengkaran kalian berdua. Di sini, aku akan berbicara denganmu terlebih dahulu. Minta maaf. Tetua ketiga tidak mengalami perubahan emosi karena sikap Wu Yun. Hanya ada sedikit perubahan warna, tapi tak lama kemudian kembali terlihat meminta maaf. Namun, pernyataan tetua ketiga yang tampaknya meremehkan membuat semua orang yang hadir tercengang. Sebab, sebagai murid Istana Phoenix Emas, mereka mengetahui watak dan karakter tetua ketiga dengan sangat baik. Mungkin, memang kesalahan tetua ketiga yang menghalanginya dalam masalah ini. Tapi tetua ketiga tidak akan pernah meminta maaf di depan umum. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan dalam hati mereka. Namun, tetua ketiga melakukannya. Dan inilah alasan mengapa mereka benar-benar tercengang. Tentu saja, sikap tetua ketiga membuat sikap Wu Yun meningkat pesat. Matanya berangsur-angsur melembut dan dia menatap ke arah tetua ketiga, tetapi dia tetap tidak berbicara. Setelah hening beberapa saat, tetua ketiga melanjutkan. Wu Yun, kamu pasti sudah mendengar permintaan Du He sekarang. Tentu saja, aku tidak akan memintamu melakukan apapun. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan di antara kalian. Aku tidak bisa dan tidak berhak membatasi apapun darimu. Tindakan. Namun, sebagai tetua tertinggi Istana Phoenix Emas, saya ingin menasihati Luo Jin, dia memang melakukan kesalahan terlebih dahulu. Tetapi seperti kata pepatah, kasihanilah dan penyayang, apakah itu Anda atau Luo Jin, ini aku. Bintang-bintang yang sedang naik daun di Istana Phoenix Emas, kalian semua mundur selangkah, laut dan langit lebih cerah. Adapun janji yang Du He buat atas nama Luo Jin, dengan ini aku berjanji lagi padamu bahwa sekali Luo Jin bangun, saya pribadi akan membiarkan dia datang. Saya minta maaf kepada Anda dan mengakui kesalahan saya. Jika dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moralitas di masa depan, dengan ini saya berjanji di depan umum bahwa saya akan menjadi orang pertama yang membunuh Du He dan Luo Jin. Tentu saja, kata-kataku, hanya itu bisa dianggap sebagai janji, tapi itu tidak bisa dianggap sebagai kendala untuk pertempuran ini. Adapun apakah kamu ingin terus membunuh Luo Jin, itu semua tergantung pada pribadimu. Keinginan. Saat dia berbicara, tetua ketiga mengambil langkah menjauh sedikit dan melihat pada saat yang sama. Menuju jalan Sungai Du. Du He, minggir, pertempuran ini belum berakhir. Du He mengangkat kepalanya dan menatap tetua ketiga dan Wu Yun. Dia membuka mulutnya beberapa kali, tetapi ragu-ragu. Setelah menelan beberapa suap air liur, dia menyingkir. Kali ini giliran Wu Yun yang mendapat masalah. Jika emosinya diikuti, Luo Jin tidak akan selamat. Namun, bahkan tetua ketiga pun maju secara langsung, dan kata-katanya sudah diucapkan sejauh itu. Dia bilang dia tidak akan ikut campur, tapi nyatanya, tetua ketiga sudah turun tangan. Jika Wu Yun terus mengambil tindakan, mungkin tetua ketiga tidak akan menghentikannya. Tapi kalau begitu, tetua ketiga akan merasa tidak puas. Pada saat itu, apakah dia atau Balbert akhirnya bisa memenangkan posisi pewaris Raja Istana? Pasti akan ada kesenjangan tertentu antara dia dan semua orang di Istana Golden Phoenix. Pada saat itu,
Mustahil bagi mereka untuk membantunya dan pergi ke pegunungan naga jahat untuk menyelamatkan naga kecil itu. Setidaknya, tidak mungkin terjadi dalam jangka pendek. Namun tidak ada yang tahu berapa lama jangka pendek ini akan bertahan. Dia tidak bisa menunggu, begitu pula naga kecil itu. Menarik napas dalam-dalam, Wu Yun berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, "Nah, sekarang semuanya sudah mencapai titik ini, mustahil bagiku untuk membunuh Luo Jin lagi. Tapi aku tidak akan pernah rugi, baiklah, ayo kita lakukan." Dengan kata sandinya, dia melirik ke arah burung botak di antara penonton dan langsung berkata, "Tetua ketiga, karena kamu sudah mengatakan ini, jika aku mengambil tindakan lagi, akan terlihat bahwa aku sedikit sombong. Dalam hal ini, Luo Jin, aku tidak akan membunuh, pertempuran ini sudah berakhir. Tapi, saya punya permintaan, dan saya meminta tetua ketiga untuk menyetujuinya." Mendengar ini, semua orang berbisik dan berspekulasi tentang permintaan seperti apa yang diinginkan Wu Yun. Duhe, sebaliknya, hampir menangis kegirangan saat mendengar Wu Yun tidak akan membunuh Luo Jin. Adapun permintaannya, dia tidak peduli lagi. Selama hidup Anda terselamatkan. Setelah beberapa saat, tetua ketiga juga menatap dan berkata, "Wu Yun, katakan padaku, permintaan seperti apa yang kamu inginkan. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan mengatakan apapun." Ini, Wu Yun ragu-ragu, tapi dia tetap tidak mengatakannya di depan umum. "Tetua ketiga, bisakah kami mendiskusikan masalah ini denganmu dan dua tetua tertinggi lainnya sendirian?" "Ya." Tetua ketiga setuju tanpa ragu-ragu. Pada titik ini, pertempuran ini telah berakhir. Tetua ketiga menghadap orang-orang di bawah dan melambai. Istana Phoenix Emas, kompetisi pemilihan penerus ketua istana, putaran pertama hingga akhir. Adapun pemenang putaran pertama ini, awalnya, Luo Jin, tetapi meskipun Luo Jin memiliki bakat yang baik, dia memiliki perilaku buruk, sulit untuk mengambil posisi sebagai penguasa istana. Adapun Wu Yun, meskipun dia sangat berbakat, dia tidak memiliki darah klan Phoenix Suci kita yang mengalir di tubuhnya, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi pewaris klan Phoenix Suci. Tuan Istana, kalau begitu untuk sementara putuskan Kampus Timur. Burung botak adalah pewaris Tuan Istana, dan kita akan membahas penilaian selanjutnya. Apakah Anda keberatan? Tentu saja, semua orang tidak keberatan. Jangan katakan bahwa mereka merasa tidak ada yang salah dengan hal ini, meskipun menurut mereka itu salah, mereka tidak pernah berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, ini adalah apa yang dikatakan oleh tetua ketiga sendiri. Jika kita berbicara tentang semua orang yang hadir, kecuali dua tetua tertinggi di platform tinggi, ada juga Wu Yun. Saya khawatir tidak seorang pun, termasuk para dekan, yang berani mempertanyakan perkataan tetua ketiga. Saat hasilnya diumumkan, semua orang perlahan meninggalkan tempat tersebut di tengah diskusi. Duhe bergegas kembali ke halaman barat sambil menggendong Luo Jin. Burung botak itu juga mengikuti Huang Ren kembali ke halaman timur. Adapun Wu Yun, dia pergi ke ruang pertemuan Istana Phoenix Emas dengan tiga tetua tertinggi. Di aula pertemuan, tiga tetua tertinggi duduk di atas. Wu Yun berdiri di bagian bawah aula. "Katakan padaku, Wu Yun, jika kamu punya permintaan, tanyakan saja. Karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan mengingkari janjiku," kata sesepuh ketiga perlahan. Faktanya, mereka tidak memiliki kekhawatiran apapun. Menurut mereka, Wu Yunlah yang paling meminta status atau sumber daya budidaya yang lebih berharga dari mereka. Di mata mereka, hal-hal ini bukanlah apa-apa. Sebaliknya, mereka berharap Wu Yun akan melakukan ini. Bagaimanapun, bakat Wu Yun terlihat jelas bagi semua orang. Jika dia bisa mengolahnya lebih awal dan mengabdi untuk Istana Phoenix Emas, itu akan menjadi hasil terbaik. Namun, mereka tidak pernah memikirkan hal itu. Yang mereka tunggu adalah permintaan seperti ini dari Wu Yun. Bahkan, ketika mereka baru mendengarnya, tiba-tiba pupil mereka berkontraksi. Bab 1847 Penolakan, kami juga punya permintaan. Tidak, sama sekali tidak, Wu Yun, tahukah kamu orang seperti apa yang ada di pegunungan naga jahat? Keberadaan macam apa mereka? Jika kamu hanya ingin memprovokasi mereka,
kamu harus menyeret mereka ke Istana Phoenix Emas. Setelah beberapa saat, tetua ketiga langsung menolak Wu Yun. Kemudian dia menambahkan, tentu saja, Anda tidak takut mati. Jika Anda memprovokasi mereka, kami tidak dapat mengendalikannya. Tetapi sebelum Anda memprovokasi mereka, saya menyarankan Anda untuk tidak membawa Istana Phoenix Emas bersama kamu. Aku katakan dengan jelas bahwa selama kamu pergi jika kamu memprovokasi mereka, aku, Istana Phoenix Emas, akan mengeluarkanmu dari pintu sesegera mungkin. Setelah mendengar ini, mata Wu Yun sedikit berkedut. Meskipun dia mengira ketiga tetua ini mungkin tidak setuju secara langsung, dia tidak pernah menyangka bahwa jawaban mereka akan begitu menentukan. Ini tidak memberikan jalan keluar sama sekali. Tetua ketiga, apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Mungkinkah Istana Phoenix Emas hanya takut pada pegunungan naga jahat? Wu Yun berkata dengan berani, dengan sedikit kegembiraan. Kamu masih. Tetua ketiga hendak berbicara lagi, tetapi dihalangi oleh tetua pertama. Kakak ketiga, kata sesepuh agung itu dengan ringan. Tetua ketiga menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Sambil melangkah ke samping, lelaki tua itu berdiri perlahan, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan memandang Wu Yun dari atas ke bawah. Wu Yun, kamu mengatakan bahwa iblis naga dari pegunungan naga jahat mengambil tubuh saudaramu. Tanya sesepuh agung. Ya, aku harus menyelamatkan adikku, jadi aku ingin meminta bantuan dari Istana Phoenix Emas. Kata Wu Yundao. Apakah kamu pernah belajar tentang pegunungan naga jahat? Tanya sesepuh agung itu lagi. Mungkin, tapi tidak secara menyeluruh. Kata Wu Yundao. Oh. Tetua agung itu mengangguk, dan setelah merenung cukup lama, dia berkata perlahan. Wu Yun, Istana Phoenix Emas menolak permintaanmu, bukan karena aku, Istana Phoenix Emas, takut pada mereka, tapi karena orang-orang itu hanyalah sekelompok orang gila, bukan, mereka adalah sekelompok anjing gila. Kamu menyinggung mereka, hanya ada dua konsekuensi. Entah ada orang-orang super kuat yang akan sepenuhnya menekan mereka, atau mereka akan perlahan-lahan menggiling mereka sampai mati. Kalau tidak ada cara lain. Mereka terkenal kejam sepanjang masa dunia iblis, dan tak seorang pun ingin memprovokasi mereka, apapun yang terjadi. Kekuatan super atau keluarga kuno manapun. Begini saja, Istana Phoenix Emas dan pegunungan naga jahat kita seharusnya berada pada level yang setara dalam hal keseluruhan kekuatan atau jumlah orang yang super kuat. Kami tidak akan main-main dengannya. Mereka tidak berani memprovokasi kita dengan mudah. Tapi begitu kita menyalakan api ini, mereka akan menjadi gila sampai kekuatan orang terakhir habis. Kamu tahu, apa hasilnya? Hasilnya, pegunungan naga jahat dan Istana Phoenix Emasku akan binasa bersama. Setelah mendengar ini, Wu Yun menarik napas dalam-dalam. Mengenai pegunungan naga jahat, dia pernah mendengar Huang Ren menyebutkannya sebelumnya. Ketika dia berada di kota Tianfeng, para jenderal yang dikirim untuk menanyakan informasi juga mengatakan kepadanya untuk tidak memprovokasi pegunungan naga jahat ketika mereka kembali. Oleh karena itu, sejak awal, dia memiliki pemahaman tertentu tentang pegunungan naga jahat. Tapi dia tidak menyangka kata-kata ini akan tetap terdengar seperti ini ketika diucapkan dari mulut tiga tetua tertinggi Istana Phoenix Emas. Tapi, apakah ini berarti menyerah dalam menyelamatkan naga kecil itu? Hal ini jelas mustahil. Saudaraku, betapapun sulitnya, meskipun itu berarti kematian, dia pasti akan melewatinya. Setelah jeda, Wu Yun berkata, tiga tetua, saya tahu kekhawatiran Anda, tetapi saya harus melakukan ini. Begini saja, Istana Phoenix Emas, jika Anda memiliki persyaratan, selama saya, Wu Yun, dapat melakukannya itu, aku pasti tidak akan melakukannya. Katakan saja beberapa kata. Tapi, aku butuh bantuan dari Istana Phoenix Emas. Kamu membuka mulutmu hanya untuk mendapatkan bantuan, apakah kamu tidak mengerti apa yang kami katakan? Tetua ketiga memiliki temperamen yang lebih tidak sabar, dan sikapnya terhadap Wu Yun juga tidak baik. Tetua ketiga, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu dapat mengajukan permintaanku selama itu dapat dilakukan tanpa ragu-ragu. Wu Yun tidak ceroboh, tetapi dia membutuhkan bantuan Istana Phoenix Emas untuk menyelamatkan anak kecil itu. Harapan Shenlong. Kalau tidak,
jika hanya dia dan Balbert, tidak akan ada kemungkinan sama sekali. Kamu, tetua ketiga hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh tetua pertama lagi. Wu Yun, bukannya kami tidak bisa dipercaya. Memang, kakak ketigaku telah berjanji padamu. Tapi permintaan yang kamu buat terlalu banyak. Dalam hal ini, kami juga punya permintaan, asalkan jika kamu bisa lakukanlah, maka mari kita bahas masalah pergi ke pegunungan naga jahat untuk menyelamatkan saudaramu nanti. Tetapi jika kamu tidak dapat memenuhi permintaan yang aku buat, maka aku, Istana Phoenix Emas, tidak akan dapat membantu kamu dalam masalah ini. Dalam hal ini, masalah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Jika kamu cukup mampu, maka aku, Istana Phoenix Emas, akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemani pria itu. Jika kamu tidak cukup mampu, jangan salahkan kami. Anda harus dapat dipercaya. Saudaraku, ini. Mendengar kata-kata tetua pertama, tetua kedua dan tetua ketiga berbicara hampir pada waktu yang bersamaan. Tapi tetua agung itu melambaikan tangannya dan menghentikan mereka. Wu Yun juga mengerutkan kening. Dia dapat melihat bahwa ketiga tetua tertinggi ini jelas tidak ingin membantunya menangani pegunungan naga jahat. Pada saat ini, tetua agung tiba-tiba mengajukan permintaan seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi permintaan yang hampir tidak dapat dia penuhi. Meski dia belum tahu permintaan apa itu nantinya. Namun dia tahu bahwa permintaan itu bukan hanya sulit, tapi juga begitu dia berhasil mewujudkannya. Pada saat itu, bahkan jika Istana Phoenix Emas berurusan dengan pegunungan naga jahat, mereka pasti tidak akan kalah. Karena bagi orang-orang seperti ketiga tetua tertinggi, ketika perkataannya begitu jelas, sang sesepuh berani mengatakan bahwa dia ingin mengajukan permintaan, yang cukup membuktikan bahwa ini pasti permintaan yang tidak akan membuat mereka menderita. Ngomong-ngomong, ini sepertinya menandakan bahwa dia ingin memanfaatkan Wu Yun. Tapi, karena itu, Wu Yun ingin Istana Phoenix Emas membantunya menangani pegunungan naga jahat, dalam arti tertentu, bukankah itu hanya berguna? Tentu saja, Wu Yun tidak akan setuju begitu saja. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, Penatua Agung, bolehkah saya bertanya, permintaan apa ini? Jika saya bisa melakukannya, saya harap ketiga tetua tidak akan mengingkari janjinya lagi. Tentu saja tidak, The Great Elder mengungkapkan sebuah petunjuk. Senyuman penuh arti. Lalu dia perlahan mengatakan apa yang dia katakan, permintaan itu. Bab 1848, Pengorbanan atau tidak. Wu Yun, apa yang akan kuberitahukan padamu selanjutnya sangatlah rahasia. Pertama-tama kau harus bersumpah kepadaku sebagai bukti. Kau tidak akan memberitahu orang lain tentang masalah ini kecuali dirimu sendiri. Kata sesepuh agung itu dengan sungguh-sungguh. Wu Yun mengerutkan kening, tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa masalah ini mungkin jauh lebih rumit dari yang dia kira. Tapi sekarang setelah masalahnya selesai, dia tidak banyak bicara. Dia mengangkat 3 jari dan mengangguk, jangan khawatir, Tetua Agung. Terlepas dari apakah saya menyetujui permintaan Anda atau tidak, masalah ini tidak akan pernah diungkapkan kepada orang kedua dari mulut saya. Jika tidak, akan ada petir dari surga. Baik, Tetua Agung itu mengangguk dengan berat dan melanjutkan. Namun, saat dia hendak berbicara, dia dihentikan oleh tetua kedua yang belum pernah berbicara sebelumnya. Meskipun tetua ketiga tidak berbicara, dia memiliki ekspresi yang sama dengan tetua kedua. Mungkin, pada saat ini mereka juga menebak apa yang ingin dikatakan oleh sesepuh agung itu kepada Wu Yun. Saudaraku, apakah kamu benar-benar ingin mengatakan ini? Tetua kedua berbisik keras. Tetua pertama melirik ke arah tetua kedua dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Lalu dia berkata perlahan, kakak kedua, aku biasanya benar tentang orang. Meskipun Wu Yun datang ke Istana Phoenix Emasku belum lama ini, aku percaya padanya. Kamu juga harus mempercayai intuisiku. Tidak perlu khawatir. Ini. Kedua tetua itu ragu-ragu untuk berbicara, tetapi mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Akhirnya, mata tetua agung itu kembali tertuju pada Wu Yun. Wu Yun, sejujurnya, ada beberapa masalah dengan warisan Istana Phoenix Emasku. Untuk apa masalahnya, aku tidak akan menjelaskannya padamu.
Aku hanya akan memberitahumu hasilnya. Jika Anda ingin memperbaiki Istana Phoenix Emas saya tidak akan menjelaskannya kepada Anda. Pertama, kita perlu menemukan keturunan dengan garis keturunan Divine Phoenix yang ortodoks untuk pengorbanan. Setelah mendengar ini, murid Wu Yun tiba-tiba menyusut. Dia bahkan secara tidak sadar mengambil langkah mundur dan bertindak defensif. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Kamu ingin mengorbankan saudaraku." Meskipun pihak lain tidak mengatakannya dengan jelas, Wu Yun tidak bodoh. Selain Balbert, saya khawatir jika Anda melihat seluruh dunia iblis, Anda tidak akan dapat menemukan orang lain dengan darah Divine Phoenix Orthodox. Setidaknya itulah yang terlihat saat ini. Dan ketika sesepuh agung mengatakan hal ini kepadanya saat ini, tidak ada keraguan bahwa yang dia maksud adalah burung botak. Jika ada hal lain, mungkin ada ruang untuk negosiasi. Tapi ini adalah pengorbanan. Setelah pengorbanan, tidak akan ada lagi burung botak di dunia. Apapun yang terjadi, Wu Yun tidak akan setuju. Menghadapi sikap Wu Yun yang tiba-tiba defensif, sedikit rasa malu yang tak terdengar muncul di wajah tetua itu. Tapi dia masih melambaikan tangannya dan berkata, "Wu Yun, menurutku kamu salah paham. Maksudku, jika kamu ingin mengembalikan warisan Istana Phoenix Emasku, salah satu caranya adalah dengan menggunakan garis keturunan Divine Phoenix yang ortodoks. Pemegangnya untuk menyumbangkan pengorbanan. Bukan aku yang meminta untuk menggunakan garis keturunan Balbert. Jika kami benar-benar memiliki motif egois, apakah menurut Anda Balbert dapat berkultivasi dengan aman di Istana Golden Phoenix selama setahun? Kami sedang memikirkan solusi lain." Bagus. Oh. Setelah mendengar ini, ekspresi tegang Wu Yun berangsur-angsur menjadi rileks. Memang benar demikian, sejak Balbert datang ke Istana Phoenix Emas, garis keturunannya tidak lagi dirahasiakan. Jika ketiga tetua tertinggi ini benar-benar memiliki niat jahat terhadap burung botak mungkin tidak akan ada lagi di dunia ini. Segera, Wu Yun menangkupkan tangannya dan berkata, "Penatua Agung, saya baru saja bertindak terlalu jauh, maafkan saya." Tetua Agung itu melambaikan tangannya dan melanjutkan, "Dengarkan apa yang saya katakan, ini cara kedua untuk memperbaiki warisan Istana Phoenix Emas. Tolong beritahu saya." Wu Yun berkata dengan tangan ditangkupkan. Ini, Tetua Agung itu ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Yang kedua adalah kamu." "Aku?" Wu Yun bertanya dengan ragu. "Ya, itu kamu." Tetua Agung berkata, "Meskipun aku tidak tahu apakah rumor itu benar atau tidak, aku mendengar sebelumnya bahwa kamu memiliki 5 keping giok tulang dewa binatang yang menyatu ke dalam tubuhmu. Selain itu, kamu juga telah memperoleh sejumlah kekuatan binatang. Warisan ilahi. Jadi, jika kamu bersedia mengorbankan esensi dan darah pewaris dewa binatang, maka itu akan memiliki efek yang sama dengan mengorbankan esensi dan darah milikmu." Saudara burung botak. Setelah mendengar ini, Wu Yun berkata. Wajahnya kembali gelap. Tapi sebelum Wu Yun dapat berbicara, Tetua Agung itu segera melanjutkan. "Tentu saja, jangan salah paham. Aku memberitahumu ini hanya untuk memberitahumu bahwa Istana Phoenix Emas kita sedang menghadapi kesulitan. Bukanlah langkah bijak untuk melawan pegunungan naga sekarang. Juga, saya tidak memanfaatkan bahaya orang lain untuk memaksa Anda atau saudara Anda berkorban ke Istana Phoenix Emas. Saya hanya menceritakan keseluruhan ceritanya. Adapun cara memilih, semuanya terserah Anda. Tentu saja, Anda juga dapat memilih. Ketika kami menjadi lebih kuat di masa depan, kami akan memikirkan cara untuk membantu Istana Phoenix Emas kami memulihkan kekuatan warisan ini. Cara memilih adalah keputusan Anda." Wu Yun menatap ke arah sesepuh agung itu untuk beberapa saat dan berkata perlahan, "Penatua Agung, apa maksudmu? Kamu tidak akan membantuku kecuali kekuatan warisan ini dipulihkan sepenuhnya." "Ya." Kali ini, Penatua Agung menjawab dengan tegas. "Rubah tua ini." Wu Yun diam-diam mengertakkan giginya. Dia berpikir dalam benaknya, dalam analisis terakhir, Anda tidak ingin manusia botak dan saya meninggalkan satu sama lain. Tetapi, meskipun demikian, mereka dianggap jujur. Jika mereka bertemu seseorang dengan niat jahat, dengan kekuatan mereka,
mereka akan menangkap mereka secara langsung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika kamu membunuhku atau menangkap pria botak itu, kamu dapat mengorbankannya dengan santai. Tapi ini kentang panas. Kamu, serahkan saja masalahnya padaku. Meskipun kedengarannya bagus, kamu bisa menunggu sampai aku menjadi lebih kuat sebelum memikirkan hal lain. Tidak mungkin, tapi siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagiku untuk menjadi lebih kuat? Siapa yang bisa menjamin berapa lama naga kecil itu bisa bertahan di pegunungan naga jahat? Omong-omong, perjanjian 2 tahun antara aku dan Dewa Bela Diri seharusnya sudah lebih dari 10 tahun. Sudah sebulan, dan masih ada sekitar 1 tahun 2 bulan lagi. Aku harus menyelesaikan urusanku secepatnya mungkin. Tapi, jika itu pengorbanan, aku, Wu Yun, tidak akan ada lagi di dunia ini. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini, tapi aku tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Tunggu, aku pasti tidak sabar. Sambil berpikir, Wu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Tiga tetua, jika Anda bisa, tolong bawa saya untuk melihat kekuatan kotak warisan di Istana Phoenix Emas." Tentu saja, saya belum berjanji bahwa saya dapat membantu Anda berkorban, tetapi saya harus menjamin bahwa setelah pengorbanan, saya masih bisa keluar hidup-hidup. Jika tidak, saya tidak akan menyetujuinya. Bukannya saya rakus hidup dan takut mati, tapi ada terlalu banyak hal yang harus saya lakukan sekarang, dan saya tidak bisa mati. Saya mendengar bahwa Wu Yun ingin pergi menemui Jin. Tiga tetua tertinggi yang mewarisi kekuatan Istana Huang semuanya terdiam. Tentu saja hal ini tidak mengherankan. Kekuatan warisan Istana Phoenix Emas merupakan kekuatan warisan tertinggi Istana Phoenix Emas, dapat juga dikatakan sebagai landasan keberadaan Istana Phoenix Emas. Bagaimana bisa dengan mudah orang lain mengamatinya? Bab 1849 Retakan di Pilar Warisan. Namun, ketiganya saling berpandangan sejenak. Tetua Agung akhirnya mengangguk dan berkata, "Wu Yun, selama Anda dapat menjamin bahwa masalah ini akan dirahasiakan sepenuhnya, saya dapat mengajak Anda melihatnya terlebih dahulu. Mengenai apakah akan berkorban atau tidak, kami tidak akan memaksakannya." Tentu saja. Wu Yun berkata dengan tegas, "Saya dapat menjamin dengan hidup saya bahwa saya tidak akan pernah membocorkan sepatah kata pun." "Baiklah, kalau begitu ikutlah dengan saya." Wu Yun tertegun dan segera mengikutinya. Namun, tetua kedua dan tetua ketiga tidak mengikuti. Tinggalkan aula pertemuan, lewati jalan yang sepi, dan berjalan lurus menuju kedalaman istana bawah tanah Istana Phoenix Emas. Istana bawah tanah Golden Phoenix Palace sangat luas, selain langitnya tidak terlihat, tingkat kemewahannya bahkan tidak kalah dengan di luar. Setelah memutar dan memutar beberapa kali serta berbelok beberapa sudut, sebuah istana dengan radius lebih dari 1000 meter muncul di depannya. Seluruh lantai istana telah diukir dengan beberapa rune yang terhubung secara misterius. Dan di tengah-tengah istana, istana itu runtuh. Kisaran keruntuhannya sekitar 20 meter. Dan di dalam keruntuhan ini, terdapat pilar batu emas selebar beberapa meter, berdiri menjulang ke langit dan mencapai puncak istana bawah tanah. Ini memberi orang perasaan yang sangat luar biasa. Wu Yun berdiri di kejauhan, melihat pilar batu emas yang mencapai langit dari kejauhan. Meski pilar batu saat ini terlihat biasa saja dan tidak ada yang istimewa kecuali warnanya yang cerah dan megah. Tapi pilar batu biasa seperti itu memberi Wu Yun perasaan bahwa dia tidak berani mendekatinya. Dia samar-samar merasakan kekuatan yang sangat menakutkan terkandung di pilar batu emas. Ini adalah pilar warisan Istana Phoenix Emasku, yang ditinggalkan oleh nenek moyangku di Istana Phoenix Emas. Tetua Agung menjelaskan perlahan. Sekarang, kamu juga harus merasakan teror dan kekuatan agung yang terkandung dalam pilar batu, kan? Ya, itulah kekuatan warisan, tapi, seperti yang saya katakan sebelumnya, kekuatan warisan ini ada beberapa masalah dengan pilar tersebut. Yang menyebabkan kekuatannya tertahan dan tidak dapat dilepaskan. Sama sekali. Selama bertahun-tahun, kami telah mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kami tidak pernah bisa memperbaikinya. Sejujurnya, penguasa istana tiba-tiba terluka parah, dan itu ada hubungannya dengan masalah pilar warisan ini. Apakah ada yang salah?
Wu Yun bergumam dan mulai melihatnya dengan cermat. Faktanya, Wu Yun tidak berpikir bahwa dengan kemampuannya, dia dapat melihat adanya masalah. Bagaimanapun, makhluk super di Istana Golden Phoenix ini belum menemukan solusi setelah bertahun-tahun. Meskipun dia percaya diri, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan makhluk super seperti Tetua Agung. Namun, Wu Yun masih menemukan beberapa petunjuk. Penatua Agung, sepertinya ada retakan yang sangat halus pada pilar batu. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Wu Yun bertanya, saya ingin tahu apakah masalah pilar warisan ini ada hubungannya dengan retakan ini. Retak. Tetua Agung memandang Wu Yun dengan heran, dan kemudian tersenyum, ya, itu sangat bagus. Anda benar-benar melihat sekilas retakan pada pilar warisan ini. Pada awalnya, bahkan aku, kepala istana, setelah mengamati dalam waktu lama, dia menemukan masalah ini. Tentu saja, arah keraguanmu tidak salah, kata sesepuh agung, pilar warisan seharusnya tidak retak. Dulu, itu sempurna, dan justru karena munculnya retakan inilah maka ini terjadi masalah telah muncul. Saat dia mengatakan ini, Tetua Agung itu sepertinya sedang terburu-buru, dan sepertinya mengharapkan Wu Yun memberinya lebih banyak kejutan. Lalu dia berkata, Wu Yun, lihat lagi, bisakah kamu melihat masalah lain dari celah ini? Ya, Wu Yun mengangguk. Dari nada suara sesepuh agung, dia tahu bahwa sesepuh agung itu agak seperti mengujinya. Mereka pasti tahu lebih banyak tentang pilar warisan ini, tapi mereka enggan menyebutkannya sekarang. Faktanya, Wu Yun merasa sedikit tidak bahagia di hatinya saat ini. Karena saya ingin dia membantu menyelesaikan masalah, meskipun hal ini tampaknya tidak mungkin. Tapi karena mereka sudah datang, agak tidak baik jika tetap menyembunyikannya. Namun, Wu Yun tidak banyak bicara. Dia juga bisa memahami apa yang dimaksud oleh Tetua Agung. Dia bisa menebak bahwa pasti ada rahasia yang lebih besar yang tersembunyi di balik celah pilar warisan ini. Terlebih lagi, rahasia ini kemungkinan besar berhubungan langsung dengan nasib Istana Phoenix Emas. Masuk akal jika Tetua Agung bersikap lebih teliti. Dengan kata lain, jika Wu Yun hanya bisa melihat celah ini tetapi tidak melihat masalah lainnya. Jadi, meskipun Tetua Agung menjelaskannya kepada Wu Yun, itu mungkin tidak akan berpengaruh apapun. Memikirkan hal ini, Wu Yun menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, menatap celah itu, dan mulai membaca. Pada awalnya Wu Yun sebenarnya tidak menemukan masalah lain. Namun seiring berjalannya waktu, lambat laun ia menemukan bahwa di bawah retakan tersebut, selain kekuatan warisan terdapat pada pilar warisan itu sendiri. Sepertinya ada kekuatan lain. Kekuatan ini dipenuhi dengan aura yang sangat aneh dan jahat. Meskipun aura aneh dan jahat ini sangat lemah, Wu Yun memang menyadarinya. Selain itu, dia juga memiliki perasaan samar bahwa kemunculan aura aneh dan jahat ini pasti terkait dengan retakan pada pilar warisan. Secara bertahap, Wu Yun dengan ragu-ragu menggunakan teknik Dewa Bela Diri Taisang untuk mendekati pilar warisan. Jika kekuatan teknik Dewa Bela Diri Taisang dapat menyerang persepsi di dalam pilar warisan, kemudian, dia harus mampu menangkap secara akurat sumber kekuatan jahat itu. Namun, saat dia baru saja menggunakan teknik Dewa Bela Diri tertinggi dan hendak mendekati pilar warisan, Tetua Agung yang berdiri di sampingnya tiba-tiba mengingatkannya dengan suara kaget. Tunggu, Wu Yun, tidak. Namun, pengingatnya masih agak lambat. Meskipun Wu Yun juga mendengarnya, sudah terlambat baginya untuk mengambil kembali kekuatan ini. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras. Segera setelah itu, seluruh pilar warisan, dan bahkan seluruh istana bawah tanah, mulai bergetar hebat. Akibat dari guncangan ini adalah Wu Yun merasa seperti mendapat pukulan berat. Ada rasa sakit di dada dan perut, dan seluruh orang langsung terbang. Hati-hati, teriak sesepuh agung itu, dan segera mengejar Wu Yun, yang terbang mundur. Bab 1850 Setan Bayangan Darah. Puff, seteguk besar darah muncrat dari mulut Wu Yun. Seluruh orang itu jatuh langsung ke tanah. Untungnya, Tetua Agung memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, dan meraih Wu Yun, mencegahnya jatuh ke tanah dan menyebabkan kerusakan sekunder.
Kali ini, Wu Yun terluka parah. Namun, dengan memiliki tubuh suci abadi dan teknik anti cedera, dia mampu mengimbangi sebagian besar serangan, tetapi tidak terluka parah. Bagaimana? Tidak apa-apa. Tetua Agung ingin bertanya, tetapi begitu kata-katanya keluar, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tercengang. Benar sekali, bahkan orang-orang seperti Tetua Agung pun tercengang saat ini. Wu Yun juga kaget dan tidak bisa berkata-kata. Saya melihat pilar emas warisan, yang tadinya biasa saja, tiba-tiba meletus menjadi sinar cahaya yang menyilaukan. Cahaya ini langsung menyelimuti seluruh ruangan. Tetua Agung, apa yang terjadi? Setelah terkejut, Wu Yunqiang bertanya meskipun tubuhnya sangat sakit. Tidak, aku tidak tahu. Tetua Agung itu menggelengkan kepalanya. Penampilan seperti ini pada saat ini membuktikan bahwa pilar warisan telah memulihkan kemampuan aslinya. Sebelum ada retakan, ia selalu tampak begitu terang. Namun, saya selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres, tidak seharusnya seperti ini, tidak seharusnya seperti ini. Seharusnya tidak seperti ini. Wu Yun berkata dengan heran. Iya. Tetua Agung itu mengangguk dan berkata, apakah kamu melihat retakan itu masih ada? Keberadaan retakan tersebut membuktikan bahwa pilar warisan belum diperbaiki. Tetapi mengapa tiba-tiba ia mendapatkan kembali kekuatan aslinya? Bagaimana cara pulihnya? Mungkinkah saya secara tidak sengaja menggunakan teknik ini untuk mengaktifkannya? Wu Yun tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak, itu tidak mungkin. Tetua Agung berkata, ini adalah batasan perlindungan pilar warisan. Kecuali jika Anda melatih keterampilan warisan klan Phoenix Ilahi kami, keterampilan lain akan diblokir oleh batasan tersebut, atau bahkan serangan balik. Terlebih lagi, pembatasan dan warisan ini pilar itu sendiri tidak terlalu relevan. Setelah mendengar ini, Wu Yun berpikir keras lagi. Tiba-tiba, matanya bersinar dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Darah. Mungkinkah itu darahku? Darahmu. Tetua Agung itu juga tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pilar warisan. Pupil matanya juga sedikit menyusut. Ya, benar, pasti begitu. Kata sesepuh agung itu dengan penuh semangat. Darahmu memiliki warisan dewa binatang. Darahmu pasti berperan. Kamu. Namun, di tengah kata-katanya, ekspresi tetua agung itu tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Wu Yun, apakah kamu sudah membuat rencana untuk berkorban? Jika sudah, aku dapat menjaminmu bahwa kamu akan pergi ke pegunungan naga jahat untuk menyelamatkan saudaramu setelah itu. Tetapi jika kamu belum membuat rencana untuk melakukannya, pengorbanan, jika kamu siap, maka aku akan segera membawamu pergi. Pilar warisan dapat merasakan darahmu. Segera, kekuatan itu akan melakukan serangan balik dan memaksamu untuk berkorban. Jika kamu tidak pergi, itu akan terlambat. Hah. Wu Yun ekspresinya tiba-tiba berubah. Pengorbanan, tentu saja dia tidak siap untuk mempersembahkan korban. Meskipun Shenlong kecil ingin diselamatkan, dia belum siap untuk bunuh diri dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo pergi dari sini. Ayo pergi. Meskipun tetua itu sedikit kecewa, dia tetap menarik Wu Yun dan mereka berdua hendak pergi. Tapi saat ini, saat mereka berbalik untuk pergi, ledakan. Bahkan sesepuh agung pun langsung bangkit kembali. Di depan, di udara yang awalnya kosong, dinding energi tiba-tiba muncul. Ini adalah dinding energi berwarna merah. Itu dipenuhi dengan kekuatan yang sangat menakutkan, aneh, dan jahat. Apalagi Wu Yun sudah tidak asing lagi dengan kekuatan ini. Itulah kekuatan itu, kekuatan di dalam pilar warisan. Wu Yun bergumam. Lalu dia tiba-tiba menoleh dan melihat sekeliling. Di pilar warisan, terlihat dengan mata telanjang, aliran energi berdarah perlahan meluap dari celah. Sosok berdarah perlahan mengembun menjadi bentuk. Pada saat yang sama, suara tetua agung perlahan terdengar di telinga Wu Yun. Namun, tetua agung saat ini terlihat sedikit tertekan, tersesat, dan bahkan sedikit putus asa. Itu datang, akhirnya datang. Mungkin, ini takdir, sudah terlambat, bahkan jika kamu berkorban, itu sudah terlambat. Itu akan datang, bagaimanapun juga itu akan datang. Melalui kata-kata dari sesepuh agung,
Hena adalah sosok berdarah itu perlahan mengembun. Wu Yun samar-samar bisa menebaknya. Namun, saat ini dia masih penuh keraguan. Penatua Agung, apa yang terjadi? Penatua Agung mengabaikan Wu Yun. Matanya tertuju pada sosok berdarah yang belum terkondensasi. Setelah beberapa saat, dia perlahan menoleh untuk melihat Wu Yun. Matanya sedikit bingung. Perlahan berkata, iblis bayangan darah juga merupakan musuh lama istana Phoenix Emas kita. 3000 tahun yang lalu, nenek moyang kita dari istana Phoenix Emas menyerahkannya, tetapi tidak dapat membunuhnya. Pada akhirnya, kita tidak punya pilihan selain menekannya dalam warisan ini. Di bawah pilar warisan. Seiring berjalannya waktu, pasti ada beberapa masalah dengan susunan penekan di bawah pilar warisan, dan kami tidak memiliki kemampuan untuk mengatur ulang susunan penekan ini. Dari pilar warisan sejak retakan muncul di pilar, Blood Shadow Demon telah mencoba menerobos formasi. Dan kami membutuhkanmu, atau pengorbanan darah burung botak. Dikatakan untuk memperbaiki pilar warisan, tapi nyatanya, itu untuk memperbaiki pilar ini. Formasi penekan. Kalau tidak, tidak ada jalan lain. Hanya saja sekarang, sudah terlambat. Mungkin beberapa tetes darahmu terciprat ke sana pilar warisan yang memicu pecahnya iblis bayangan darah. Atau mungkin memicu perubahan di tempat lain. Singkatnya, sudah terlambat, iblis bayangan darah sudah keluar. Istana Phoenix Emas, sudah berakhir. Pada di akhir kata-katanya, keputusasaan di mata Tetua Agung sangat kuat hingga ekstrim. Bahkan sosoknya sedikit mengejutkan. Mungkin, itu adalah ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan setelah putus asa. Wosh, wosh, wosh. Tiba-tiba, terdengar beberapa suara menerobos udara di luar. Seseorang datang. Wu Yun dan Tetua Agung melihat ke belakang pada saat yang bersamaan.